Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Budi Wirayuda. Saya Anissa Fitri Ramadhani. Saya Dwi Rahel Kamal Putri. Saya Fitri. Dan saya Astarian. Dan kami akan menjelaskan energi listrik dan energi kalor. Yang pertama saya akan membahas tentang rumus dasar energi listrik. Rumus dasar energi listrik adalah W sama dengan P kali Q. Rumus ini juga bisa berubah dengan mengikuti hukum Ohm, yaitu V kali I kali R. Sehingga dengan kombinasi rumus arus listrik, hukum Ohm, dan rumus energi listrik, kita bisa mendapatkan rumus sebagai berikut, yaitu W sama dengan I kali R kali I kali T, atau juga bisa W kali P pangkat 2 per R kali T, di mana W energi listrik, P tegangan listrik, Q muatan listrik, R hambatan listrik, I arus listrik, dan T adalah waktu. Saya akan menjelaskan rumus dari energi listrik. Pertama, 100 energi kalom muatan listrik berpindah melalui satu kawat pengantar yang dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Berapakah besar energi listrik yang dihasilkan? Oke, diketahui adalah Q sama dengan 100 kalom dan V sama dengan 12 volt. Ditanyakan yaitu besar tegangan listrik atau W. Penyelesaiannya cukup mudah, yaitu dengan menggunakan rumus pertama, yaitu P kali Q sama dengan 12 kali 100, yaitu 1200 joule. Soal yang kedua, untuk 15 kolom muatan listrik dibutuhkan energi 175 joule. Berapakah beda potensial sumber tegangannya? Diketahui Q sama dengan 15 kolom dan W 175 joule. Ditanya volt. Cara menjawabnya, kita menggunakan rumus yang pertama, W sama dengan V kali Q. W 175, W kali 15, W sama dengan 175 per 15. Jika disederhanakan, 15 bagi 5 kita mendapat 3, dan 175 bagi 5 kita mendapat 35, sehingga 35 per 3 kita mendapat 11, 2 per 3 volt. Di sini saya akan membahas tentang energi kalor. Rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan rumus kedua, Q sama dengan H kali delta T. Rumus ketiga, H sama dengan M kali C. Di mana Q sama dengan kalor, M sama dengan massa, C sama dengan kalor jenis, H sama dengan C sama dengan kapasitas kalor, delta T sama dengan perubahan suhu. Kali ini saya akan menjelaskan kalor merubah suhu benda. Pertama, 2 liter air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diserap air? Ya, pertama diketahui P atau air sama dengan 2 liter. Dan suhunya yaitu T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 95.
Dan delta T-nya adalah 95 kurang 25, yaitu 70 derajat Celcius. Dan ditanyakan adalah Q-nya. Dan kalau ditanyakan adalah Q-nya, maka kita akan menggunakan rumus pertama, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena M-nya belum diketahui, jadi kita pakai rumus untuk mencari M-nya terlebih dahulu, yaitu rho air sama dengan 1 kg per liter. Dan kita bisa menggunakan M sama dengan P kali V sama dengan 1 kali 2, yaitu 2 kg. Setelah menemukan M-nya, tinggal ditambah, yaitu M sama dengan 2 kg, C sama dengan 4200, lalu delta T-nya sama dengan 70. Jadi jawabannya adalah 588.000 joule. Hal yang kedua, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram tembaga dari suhu 50 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis tembaga sama dengan 390 joule per kilogram kali K. Diketahui M sama dengan 500 gram T1 50 derajat Celcius, T2 105 derajat Celcius. Jika dikurang 125 dikurang 50 mendapat delta T sama dengan 75 derajat Celcius. C sama dengan 190 joule per kilogram kali K. Ditanya Q, cara menjawabnya yaitu Q sama dengan M kali C kali T. 500 gram jika diubah ke kilogram menjadi 0,5 kilogram. I sama dengan 0,5 kali C 390 kali delta T 75, sehingga mendapat hasil 14.625 joule. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.